Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran letak data. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian statistika, penyusunan tabel distribusi frekuensi, grafik histogram, poligon dan ogif, ukuran pemusatan, dan hari ini kita masuk ke pengukuran letak data. Nah, pengukuran letak data ini adalah menentukan nilai letak dari suatu data yang tepat pada distribusi frekuensi. Seperti yang kita ketahui, letak data itu terbagi atas 3 macam, yaitu pengukuran letak kuartil, desil, dan juga persentase. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu kuartil. Kuartil ini adalah data yang sudah kita urutkan, dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Di sini kuartilnya terbagi atas 3 macam, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk rumus dari kuartil di sini, nah dia dibagi menjadi 4 bagian tadi ya, berarti di sini tergantung kuartil berapa yang ditanyakan, bisa kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Jadi di sini nilai ke I dalam kurung N tambah 1 bagi 4 kalau datanya tidak berkelompok. Kalau datanya berkelompok, rumusnya I sama dengan LO tambah C I kali N bagi 4 kurang F besar per F kecil. I ini tergantung dari kuartil berapa yang ditanyakan. Tadi dia dibagi menjadi 3. Berarti LO itu adalah nilai batas bawah. Jadi nilai batas bawah kemarin sudah kita pelajari. LO berarti sebelah kiri dikurang 0,5. F besar berarti itu semua frekuensi kelas sebelum kelas kuartil. Kalau F kecil itu frekuensi kelas kuartilnya. Nah, jadi kalau misalnya datanya tidak berkelompok, seperti ini rumusnya. Sedangkan kalau dia berkelompok, rumusnya seperti ini. Nah, kalau dia berkelompok, artinya dia berupa tabel dan juga ada interval di dalamnya. Ini adalah contoh kuartil data tidak berkelompok. Jadi kita mau menentukan di mana letak data kuartil 1, 2, 3-nya berdasarkan tabel. Jadi untuk mencari Q1, data tidak berkelompok, rumusnya I kali N tambah 1 bagi 4. Berarti di sini kalau yang ditanyakan kuartil 1 berarti N-nya itu jumlah datanya ada 19 tambah 1 berarti 20, 20 kali 1, 20 bagi 4 berarti 5. Artinya kuartil 1 ada di data kelima. Kalau yang ditanya adalah kuartil 2 berarti 2 dalam kurung I-nya N tambah 1 bagi 4. N-nya itu 19 tambah 1 20, 20 kali 2, 40, 40 bagi 4, 10, berarti letak kuartil 2-nya adalah di tabel nomor 10. Sedangkan kalau Q3, berarti 3, N tambah 1, 20 kali 3, 60, 60 bagi 4 sama dengan 15. Berarti letak data ketiga itu ada di tabel nomor 15. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, kenapa pakai data tidak berkelompok? Karena tidak ada interval di dalamnya. Tapi kalau dia ada interval dan berupa tabel, kita gunakan data berkelompok. Nah, kita masuk ke desil. Di desil ini, datanya ini sudah kita urutkan dan kita bagi menjadi 10 bagian sama besar. Jadi di sini untuk rumusnya tadi ya, kalau yang kuartil itu bagi 4, kalau di desil itu bagi 10. Tapi jumlah datanya ini adalah 9. Jadi seperti dikurangi 1 gitu nilainya ya. Berarti kalau untuk desil per 10, kalau kuartil per 4. Nilai ke I dalam kurung N tambah 1 bagi 10. I ini tergantung desil berapa yang ditanyakan. Desilnya bisa dari desil 1 sampai desil 9. Berarti dikurangi 1 nilainya ya. Berarti jumlah datanya adalah 9. Tabel data berkelompok rumusnya LO tambah C I kali N per 10 kurang F besar per F kecil. Sama seperti rumus kuartil tadi, hanya saja dia dibagi 10. Letak datanya itu ada 9. LO itu adalah batas kelas bawah, F besar frekuensi semua kelas sebelum kelas desil, F kecil itu adalah frekuensi kelas desil, tergantung desil berapa yang ditanyakan. Nah, kita masuk ke yang ketiga, yaitu persentil. Jadi kalau persentil ini datanya dibagi menjadi 100 bagian, hanya saja datanya itu ada dari data 1 sampai 99 gitu ya. Jadi rumusnya untuk data tidak berkelompok, I
dalam kurung N tambah 1 bagi 100, datanya itu sampai 99. Jadi dikurangi 1 tadi ya. Untuk data yang berkelompok, berarti LO tambah C I kali N per 100 dikurang F besar per F kecil. I-nya berarti 1 sampai 99 tergantung itu persentil berapa yang ditanyakan. Misalnya persentil 23, persentil 50, persentil 90, sampai persentil 99. Tergantung dari letak berapa yang ditanya. Nah, ini adalah contoh data dari data tidak berkelompok. Kita coba satu-satu. Yang pertama itu tentukanlah letak kuartil 1, 2, 3. Dari data gaji bulanan 13 orang karyawan dalam ribuan rupiah. Berarti ini datanya masih acak. Untuk menjalankannya, kita harus mengurutkan dulu dari data terkecil sampai yang terbesar. Karena kita mau menentukan letak datanya. Ini adalah contoh soal dari data berkelompok. Jadi kalau dia menggunakan rumus berkelompok, harus ada tabelnya dan juga ada intervalnya. Untuk interval ini sudah kita pelajari di pertemuan kedua kemarin, cara mencari nilai RCK-nya. Nah, untuk menjawab soal yang data tidak berkelompok, yang pertama kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti ada 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, dan seterusnya. Jadi kalau yang ditanya kuartil 1, berarti kita cari nilai 1, gitu ya. Berarti kita ganti I-nya dengan 1, I dalam kurung N tambah 1 bagi 4, berarti 1 jumlah datanya tadi 13, 13 tambah 1, 14, 14 kali 1, 14 bagi 4. Di sini nilainya 3,5. 14 bagi 4 berarti 13 tambah 1, 14, 14 kali 1, 14 bagi 4 berarti 14 per 4. Kalau kita lihat di sini kenapa 3, 1 per 2, kali-kali yang mendekati 14 yaitu 3 kali 4, 12, sisanya berarti 2 per 4. Atau kita sederhanakan jadi 1 per 2. Atau bisa juga kita langsung mencari dalam bentuk desimal, bisa juga ya. 3,5. Tergantung mana yang saudara mudah. Nah, untuk nilainya, berarti letak data nilai ke-3 dan setengahnya ini ada di nilai ke-4. Berarti untuk mencari nilai letak datanya, nilai ke-3 berarti di sini 1, 2, 3. 3-nya ada di 40 ditambah setengah dari nilai ke-4 dikurang dengan nilai ke-3. Jadi nilai setengah ini ada di antara nilai ke-3 dengan ke-4, tapi langkahnya kita kurang ya. Nilai ke-4 dikurang dengan nilai ke-3. Berarti 45 kurang 40 dapat nilainya 5. Berarti setengah kali 5 dapat nilainya 2,5 sama dengan 42,5. Atau kalau bentuk desimalnya juga sama ya, 0,5 kali 5 dapat 2,5, dijumlahkan dapat hasilnya 42,5. Tergantung mana yang saudara mudah untuk mengerjakannya. Kuartil 2 berarti seperti tadi, 2 dalam kurung 13 tambah 1, 14, 14 kali 2 bagi 4 sama dengan 28 bagi 4 sama dengan 7. Berarti letak data ke-7. Kita hitung nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti letak data ke-7 itu ada di 60. Nilai ke-7 itu ada di 60. Itu untuk nilai kuartil 2. Kalau kuartil 3 berarti kita ganti I-nya dengan 3. 3 dalam kurung 13 tambah 1 bagi 4. Berarti nilainya 42 bagi 4 dapat nilainya 10,5 atau bisa juga 10,5 gitu ya. Berarti di sini nilainya nilai ke-10 setengahnya itu lagi ada di nilai ke-11 dikurang dengan nilai ke-10. Nilai ke-11-nya kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 85. 85 kurang 80. Berarti dapat nilainya 5 gitu ya. Nah, berarti 85 kurang 85 setengah kali 5 dapat 2,5. 80 tambah 2,5 sama dengan 82,5.
Itu untuk pencarian data tidak berkelompok. Nah, kita coba untuk data berkelompok. Jadi kalau data berkelompok, di sini datanya ada berupa tabel dan juga ada berupa interval. Untuk mencari nilai Q1, Q2, Q3-nya berdasarkan rumus yang tadi, berarti di sini LO tambah C, I kali N bagi 4 kurang F besar per F kecil ya. Nah, kita berpatokan dengan rumus I kali N bagi 4 untuk mencari letak kuartil 1, 2, 3-nya. Jadi kalau misalnya di sini I kali N, I-nya itu 1, N-nya 60, berarti 60 bagi dengan 4, hasilnya 15. Berarti kita cari nilai letak datanya di sini 15, boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Berarti 3 tambah 4, 7, 7 tambah 4, 11, masih kurang dari 15 ya. Berarti 11 tambah 8, 19, berarti udah lebih dari 15. Berarti letak kuartil satunya ini ada di interval 48 sampai 60. Seperti itu. Berarti kalau mencari nilai Q2-nya, berarti 2 kali 60 bagi 4 dapat hasilnya 30. Berarti mana yang mendekati 30 boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Tadi di sini nilainya 19 ya. Berarti 19 ditambah dengan 12 dapat hasilnya 31. Berarti sudah melebihi dari 30. Berarti 61 sampai 73 adalah letak kuartil kedua. Nah, begitu seterusnya. Berarti 3 kali N bagi 4 itu adalah nilai letak dari kuartil 3, 74. Berarti sudah kita dapat nilainya seperti di sini. Nah, kita letakkan lagi nilai LO-nya. LO tadi yaitu nilai tepi bawah, yaitu nilai jaraknya. F besar yaitu nilai frekuensi sebelum close kuartil, sedangkan F kecilnya yaitu close kuartil. Berarti di sini kalau dia nilainya tadi 48 sampai 60, berarti nilai tepi bawahnya adalah 47,5. Ditambah jaraknya yaitu 13. 13 ini dihitung dari nilai jarak dari nilai 9 sampai nilai 21. Tadi berapa jaraknya? 1 kali 60 bagi 4 dikurang 11 per 8. 11 ini dapatnya dari frekuensi sebelum kelas yang mengandung kuartilnya. Nah, jadi kalau tadi di interval sini nilainya 8, F kecilnya, berarti sebelumnya ada 3 tambah 4 tambah 4 yaitu 11. F kecilnya yaitu 8. Jadi di sini nilainya kita cari yang di dalam kurung dulu. Berarti 60 bagi 4 dikurang 11 bagi 8 dikali 13 ditambah dengan 47,5. Hasilnya di sini dapat 54. Kalau saudara mencarinya dari depan ke belakang, hasilnya akan salah ya. Misalnya 47,5 tambah 13, baru dimasukkan nilai yang dalam kurung, nanti hasilnya akan salah. Jadi kerjakan dulu yang dalam kurung, dikali 13, baru dijumlahkan dengan 47,5. Dan begitu seterusnya. Q2-nya dicari nilainya tadi 2 kali 60 bagi 4 dikurang 19 nilai sebelum close kuartilnya bagi 12 nilai kuartilnya tadi ya. F3-nya 81,41. Nah, kita masuk ke desil. Jadi di sini yang ditanyakan desilnya yaitu desil 3 dan desil 7. Berarti kita urutkan dulu datanya seperti tadi. Untuk desil 3 berarti kita ganti I-nya dengan 3. I dalam kurung N tambah 1 bagi 10. Berarti 3, jumlah datanya tadi ada 13 tambah 1 bagi 4. Berarti 14 dikali dengan 3, dapat hasilnya 42. Nah, mendekati 42 berarti dikalikan dengan 4 gitu ya, 40. Sisanya kan ada 2 per 10, atau bisa juga kita sederhanakan dengan 1,5. Atau bisa juga kita bentuk dalam bentuk desimal itu 0,2 juga bisa ya. Berarti 45 ini dapatnya dari nilai letak data keempat. 1, 2, 3, 4 yaitu 45. 1 per 5-nya ini nilai kelima dikurang dengan nilai keempat. Jadi seperti itu rumusnya ya. Berarti nilainya itu setengahnya itu ada di nilai setelahnya. Berarti nilai kelima dikurang dengan nilai keempat. 50 kurang 45 dapat 5.
1/5 kali 5 dapat nilainya 1 atau 0,2 kali 5 hasilnya juga dapat 1 ya. 45 tambah 1 sama dengan 46. D7 berarti diganti nilai I-nya dengan 7, berarti 14 dikali 7 dapat nilainya 98. 98 bagi 10 berarti 9. 10 ya, sisanya berarti 8/10. Atau bisa juga kita bentuk dalam bentuk desimal 0,8. Sama juga ya hasilnya. Boleh saudara bentuk desimal atau bisa juga dalam bentuk pecahan. Nah, kalau misalnya dalam bentuk pecahan seperti ini, berarti nilai letak data ke-9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yaitu 70, berarti setengahnya lagi atau 8/10-nya ada di nilai 10, dikurang dengan nilai ke-9. Nilai ke-10-nya itu adalah 80 kurang 70, berarti 10. Berarti 8/10 bagi 10, nilainya 8. Berarti 70 tambah 8 dapat nilainya 78. Seperti itu ya. Nah, untuk data yang berkelompok. Data yang berkelompok juga seperti tadi. Kita tentukan dulu dia nilainya letaknya di mana. Desil 3 dan desil 7 yang ditanyakan. Berarti I kali N bagi 10 tadi rumusnya ya. I kali N bagi 10 berarti 3 kali 60 bagi dengan 10. 3 kali 60 bagi dengan 10 berarti 18 nilainya. Nah, mana mendekati nilai 18? Berarti 3 tambah 4, 7, 7 tambah 4 tadi 11, 11 tambah 8, 19, berarti melebihi dari 18. Berarti nilai desil 3 ada di interval 48 sampai 60. Sedangkan kalau 7, berarti 7 kali 60 bagi 10. Dapat nilainya 42, berarti mendekati 42, boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Berarti tadi di sini 19 tambah 12, artinya 31, masih kurang ya. Tambah lagi 23, dapat 54. Berarti sudah melebihi dari 42 tadi. Berarti untuk desil 7, itu letak datanya ada di interval 74 sampai 86. Untuk pencariannya, data yang berkelompok tadi ya, berarti LO tambah C tadi, 47,5 tambah 13, 3 kali 60 bagi 10 dikurang 11 ini frekuensinya tadi 8, sebelum 8 tadi adalah 11. Dapat hasilnya 58,875. Desil 7-nya dapat 79,72. Nah, kita masuk ke yang terakhir yaitu persentil. Untuk persentil juga sama ya. Untuk data yang tidak berkelompok, kita urutkan dulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Kalau sudah, misalnya yang ditanya persentil 15 dan juga persentil 80. Berarti tinggal diganti aja I-nya dengan 15 dan 80 untuk data yang tidak berkelompok. Kalau data yang berkelompok juga sama. Persentil 15 sama dengan I kali N, I-nya berarti 15, kali N-nya 60, dibaginya dengan 100 ya. Berarti 9 untuk nilai persentil 15. Kita cari nilainya, mana yang nilainya mendekati 9, boleh lebih tapi tidak boleh kurang. 3 tambah 4, 7, 7 tambah 4, 11, berarti sudah melebihi dari 9. Nilai untuk persentil 15, letak datanya ada di interval 35 sampai 47. Sedangkan kalau dia 80, berarti kita ganti 80 kali N bagi 100. 80 kali 60 kan bagi 4.800 bagi 100 dapat nilainya 48. Berarti intervalnya itu ada di 74 sampai 46. Nah, kita cari F besar sama F kecilnya. Kalau misalnya 35 sampai 47 ini di sini ya, berarti F kecilnya ada di 4, F besarnya yaitu 7. Sedangkan kalau dia di sini LO-nya berarti 73,5, berarti F kecilnya adalah 23, F besarnya adalah nilai di atasnya. 3 tambah 4 tambah 4 tambah 8 tambah 12. Kita lihat ya hasilnya di sini nilai persentil. Nah,
Untuk persentil nilainya 41, berarti 15 kali 60 bagi 1000 dikurang 7, terus hasilnya dibagi dengan 4, baru dikali 13, ditambahkan dengan 34,5. Hasilnya 41. Sedangkan kalau persentil 80, berarti 80 kali 60 bagi 100 kurang 31 per 23, 83,10 hasilnya. Nah, jadi seperti itu ya, dikerjakan dulu yang di dalam kurung, setelah itu baru dikalikan dengan 13, baru dijumlahkan dengan LO-nya. Oke, untuk pengukuran letak data, sampai di sini dulu materinya. Pertemuan hari ini, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.